Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman 2. Kelompok kami berisikan tentang saya Muhammad Arifki, Saya Julian Sasaputra. Saya Muhammad Gilang Arjuna. Saya Randy Octavian. Saya Faris Taufik Dermawan. Peter Juru Serobal. Oke, di sini kelompok kami itu membuat web konversi ukuran sepatu. Pada tampilan halaman utama kita ini berisikan tentang riwayat konversi ukuran sepatu. Ada ID, nama, cm input, cm dibulatkan, ada ukuran sepatu dalam ukuran US, untuk negara US, untuk negara UK, negara EU, negara Indo, negara Jepang, dan negara Cina. Nah, di sini juga ada tombol buat menghapus riwayat konversi ukuran sepatunya. Nah, selanjutnya ada buat mengkonversi ukuran sepatunya. Di sini kita bisa menginputkan nama, lalu panjang kakinya misalnya 25. Lalu kita klik konversi. Nah, di sini akan muncul hasil dari konversi yang sudah diinput. Dari panjang 25 cm ini, kita mendapatkan ukuran sepatu dalam US 8, UK 6,5, EU 3,38, Indo 37, Jepang 25,5, Cina 41. Nah, datanya berhasil disimpan. Nah, kalau kita balik lagi ke halaman utama, datanya akan terinput di riwayat konversi ukuran sepatu. Nah, kalau misal kita ingin menghapusnya, nah, data terhapus. Nah, begitulah web yang kelompok kami buat. Jadi selanjutnya saya bakal membahas tentang home.php. Yang pertama ada koneksi ke database yang digunakan untuk menghubungkan file PHP ke database. Yang kedua adalah proses hapus data, yaitu if, iset, get, hapus, yang digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Yang ketiga itu result koneksi, yang digunakan untuk mengambil semua data konversi ukuran sepatu. Yang selanjutnya adalah type HTML. Itu merupakan struktur dasar HTML. Lalu selanjutnya style atau CSS, tampilan atau styling. Selanjutnya ada body. Yang pertama ada body yang berisi tentang mengatur font, warna latar, dan margin halaman. Lalu selanjutnya ada navbar, digunakan untuk menu navigasi yang berwarna biru di atas. Lalu selanjutnya ada container, digunakan untuk membungkus konten utama. Lalu selanjutnya ada table, yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk table. Yang selanjutnya ada tombol hapus, digunakan untuk berwarna merah saja sih, yaitu data hapus nih. Lalu selanjutnya ada navbar untuk HTML, yang digunakan untuk navigasi antar halaman. Lalu selanjutnya ada PHP if result, yang digunakan untuk mengecek apakah ada data di database. Lalu selanjutnya ada PHP while, digunakan untuk loop data, yang berarti mengambil data satu persatu dari database. Lalu selanjutnya ada ref untuk btn hapus, digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID. Lalu selanjutnya ada PHP else, yang digunakan untuk menampilkan pesan jika database belum berisi data. Baik, selanjutnya bakal dijelaskan index.php-nya oleh Muhammad Al-Rifki. Jadi pertama-tama di sini ada koneksi seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, ini untuk menghubungkan aplikasi ke dalam database-nya. Lalu selanjutnya di sini ada data dollar data. Nah, dollar datanya ini dia merupakan array asosiatif, di mana
angka 22, 22,5, 23, 23,5-nya itu merupakan K yang mempresentasikan panjang kaki dalam bentuk satuan sentimeter. Nah, di sebelah kanan ini ada US, UK, dan EU, itu dia array di dalam array ya. Array di dalam array yang menyimpan ukuran sepatu dari berbagai standar negara. Nah, dengan array ini kita tinggal mengambil data konversi tanpa harus menghitungnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke HTML dan CSS-nya yang sudah dijelaskan sebelumnya sama teman saya, yaitu berisi body, navbar, dan kontainer. Nah, selanjutnya kita masuk ke for method post. Nah, for method post ini dia berisi tentang mengambil input data dari usernya. Jadi usernya masukin ukuran ukuran sepatunya ke dalam tabel konversinya. Selanjutnya kita masuk ke if iset pada baris 116. Nah, if iset ini dia digunakan untuk mengecek data apakah datanya ini udah masuk ke form atau belum. Nah, dari baris 116 sampai 120 ini digunakan untuk mengecek datanya sudah dikirim atau belum. Selanjutnya pada baris 122 ini for each-nya ini digunakan untuk mencari ukuran sentimeter terdekat di dalam tabel konversi. Setelah ukuran ditemukan, sistem mengambil data konversi berdasarkan panjang kaki yang sesuai. Nah, ini juga dari 122 sampai 128 itu yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya 130 pada baris 130 sampai 143 itu berisi tentang tabel yang ada di body yang berisi tentang ukuran sepatu US, UK, EU, Japan, dan CN. Nah, ini tabelnya nanti muncul setelah user menginput ukuran kakinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian koneksi. Nah, pada bagian koneksi ini kita menggunakan fitur prepared statement. Nah, di mana pertama kode mengambil fungsi prepare pada objek koneksi database. Nah, fungsinya ini digunakan untuk menyiapkan perintah SQL insert ke tabel konversi ukuran. Di dalam query tersebut terdapat daftar kolom seperti nama, panjang kaki input, panjang kaki yang sudah dibulatkan, serta ukuran sepatu dari berbagai standar internasional seperti US, UK, EU, Indonesia, Jepang, dan Cina. Pada bagian values ini digunakan tanda tanya sebagai placeholder. Tanda tanya ini berfungsi sebagai tempat sementara untuk data yang nantinya akan dikirim sebagai query tidak langsung diisi oleh input pengguna. Cara ini membuat sistem lebih aman dan terhindar dari serangan SQL injection. Setelah query disiapkan, program kemudian menggunakan fungsi bin param. Nah, bin param ini gunanya untuk menghubungkan setiap placeholder dengan variabel yang ada di dalam PHP. Pada bagian ini juga ditentukan tipe data masing-masing variabel seperti string untuk teks dan double untuk angka desimal. Untuk urutan tipe data dan variabel harus sesuai dengan urutan kolom di dalam query SQL. Nah, ini kan tipenya ada S, D, D, S, 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 S. Nah, S-nya itu dia string ya. Stringnya itu dapatnya dari sini, dari nama ini kan dia string ya, jadi dia string, CM inputnya ini desimal, angkanya CM dibuatkan juga desimal, terus ukuran-ukuran dari US, UK,
Japan, CN, nah itu kan dia string ya, jadi dia tipenya harus ngikutin dari yang sesuai yang ditaruh. Selanjutnya ini execute ya, ini fungsi execute ini dipanggil untuk menjalankan query tersebut. Nah, jika proses menyimpan data berhasil, sistem akan menampilkan pesan bahwa datanya berhasil disimpan. Nah, kalau misalnya gagal, dia menampilkan pesan error. Nah, terakhir ini fungsi close nih. Fungsi close ini digunakan untuk menutup statement dan membersihkan penggunaan memori. Dengan ini, data konversi ukuran data dapat disimpan ke database dengan aman, rapi, dan sesuai dengan standar pengembangan aplikasi web. Oke, sekian untuk penjelasan codingannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.